Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan bahas Infinix Hot 10s. Nih smartphone-nya. Ini HP gaming harga miring dari Infinix. Yang kalau beli nggak perlu ikutan flash sale sob. Ini beli online langsung aja tuh harganya mirip-mirip sama harga resminya. Kalau nggak percaya kamu coba aja cek deskripsi video. Di situ ada link untuk cek harga terupdate dari Infinix Hot 10s ini. Dan smartphone ini juga ada dua pilihan varian ya. Yang saya pegang ini adalah varian yang 6GB RAM, 128GB storage dengan harga Rp2.099.000 kalau harga resminya. Ada juga yang 464 ya, itu harganya cuma 1,8 jutaan sob. Ya untuk di harga segini sih udah pantas banget ya kalau misalkan kamu pilih ini untuk HP buat main game. Soalnya sob, Infinix Hot 10s ini tuh udah pakai prosesor kenceng Helio G85 yang performanya tuh enak banget buat multitasking harian ataupun buat main game berat sekelas PUBG Mobile. Untuk PUBG Mobile sendiri udah bisa jalanin game di settingan mulai dari Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok di HD High. Nah, kalau kita main di settingan grafis Balance Ultra, udah berasa lancar dan jarang banget ya namanya lagging ataupun drop frame. Lancar aja dipakai buat main. Ya, nggak lancar-lancar banget sih, tapi stabil rata-rata di atas 30 frame per second. Paling kalau ngedrop ya di sekitar 25 frame per second dan itu nggak berasa ngeganggu asiknya kita main. Asli, ini udah enak banget buat main PUBG Mobile. Dan yang saya suka selain performanya adalah fitur magic button-nya pada mode gamingnya. Jadi kita bisa punya tombol L1, L2 dengan mengubah setting tombol volume jadi L1, L2. Ya walaupun kalau buat saya fitur ini tuh sebenarnya nggak kepake karena saya lebih suka pakai 4 jari, 2 jempol, dan 2 tunjuk kalau buat main game karena lebih responsif. Sayanya ya, bukan HP-nya. Tapi bagus sih karena itu ngasih unjuk keseriusan Infinix pada saat menggarap smartphone berbasis gaming sob. Dan selain performanya yang kencang, Infinix Hot 10s ini juga punya desain yang cukup ganteng. Karena udah kerjasama resmi sama Mobile Legends sob, nggak cuma boxnya aja yang di branding kece kayak gini. Body HP-nya juga di branding dengan logo Mobile Legends dan tulisan Legendary yang bikin mencolok banget. Ketara banget nih, kalau HP ini tuh ngejagoin performa. Desain bagian kameranya juga udah bikin tambah ganteng dan kece kekinian. Ya walaupun desain bodinya ini tuh dibikin glossy jadi gampang banget nempel sidik jari ya. Jadi kalau kamu nggak suka pakai casing, sering-sering deh lap tuh HP. Dan bagian layarnya juga untuk desainnya sih masih pakai water drop gini ya. Dan ngomong-ngomong layarnya ini ukurannya 6,82 inch. Ini kualitasnya udah cukup bagus loh sob, walaupun masih HD Plus aja. Visual yang ditampilin tuh cukup memuaskan. Mau dilihat dari sisi kiri ataupun kanan tetap kelihatan jelas. Dan di bawah sinar matahari juga layarnya masih mampu menampilkan visual yang cukup nyaman untuk penggunaan. Oh iya, layarnya ini cuma mendukung maksimal 5 sentuhan sekaligus, yang responnya cukup bagus ya. Nggak ada masalah tuh, walaupun dipakai buat main game nyaman-nyaman aja. Ya karena kalau saya pribadi aja kalau main game tuh paling banyak 4 jari doang. Kalau cuma bisa maksimal 5 jari ya nggak masalah dong. Dan untuk bagian baterainya juga HP ini tuh udah bisa banget diandelin sob. Tapi walaupun HD Plus aja, walaupun 5 sentuhan aja, layarnya ini tuh udah luar biasa karena udah punya refresh rate 90 Hz. Jadinya kalau di scrolling kayak gini tuh berasa smooth banget sob. Baterai 5000 mAh-nya ini tuh bisa tahan lebih dari sehari atau 2 hari kalau untuk pemakaian normal. Kadang malah hari ketiga baru minta diisi ulang daya. Ya pokoknya udah awet banget, udah nggak perlu khawatir kehabisan daya selama penggunaan seharian. Ya cuma untuk ngisi dayanya aja yang butuh pengertian, kesabaran, dan kesetiaan. Mau pakai charger mahal yang udah power delivery atau yang udah QC atau apapun namanya tetap aja butuh waktu lebih dari 3 jam untuk ngisi sampai penuh. Lebihnya banyak banget lagi. Ya walaupun nggak sampai 4 jam. Ya kembali lagi ke orangnya ya. Kalau seperti saya, orang yang biasanya ngecas malam terus pagi baru dicabut, ya ngecas lama nggak masalah. Yang penting baterainya awet seharian. Kalau menurut kamu sendiri gimana sob? Kira-kira buat kamu seberapa penting ngecas cepat? Nah ngomong-ngomong Infinix Hot 10s ini punya kelengkapan sensor yang udah cukup banget. Walaupun sensor sidik jarinya masih di bodi belakang, tapi performanya udah bikin seneng. Karena nggak berasa ada jeda saat baca jari. Cepet bacanya. Sensor standar kayak gyroscope, untuk virtual reality, magnetic buat kompas, dan sensor cahaya buat auto brightness ada semua. Kalau dipakai buat GPS navigasi juga GPS-nya akurat banget baca lokasi. Tambah nyaman karena udah bisa kompas jadi nggak akan takut salah belok saat kita lagi di jalan. Dan walaupun storage-nya udah lega, udah 128GB kalau yang saya punya nih ya, dia tuh slot kartunya masih ngasih slot buat micro SD secara dedicated, nggak hybrid. Terus juga kartunya ini tuh bisa baca semua kartu 4G operator di Indonesia.
Dan kalau kamu lihat nih ya, di laci kartunya ada seal karet untuk mencegah debu dan cairan masuk, jadi HP-nya lebih aman dari rusak karena cairan. Nah, biasanya kalau smartphone harganya lumayan hemat tapi performanya lumayan ngebut, biasanya tuh kameranya agak-agak berkabut. Tapi Infinix Hot 10s ini enggak sob. Untungnya enggak. Kamera depannya sih dikasih 8 megapiksel ya, dengan bukaan lensa f2.0, ditambah dual LED selfie kalau mau foto-foto di kondisi gelap. Dan hasil tangkapan kamera depannya tuh udah nggak burik atau berkabut sob. Udah cukup cakep ya, walaupun nggak bisa dibilang istimewa. Udah oke lah, udah cukup banget buat memenuhi kebutuhan kita eksis di sosial media. Dan untuk kamera belakangnya sob, untungnya ini tuh nggak maksa 4 kamera ya. Ya walaupun 3 kamera tapi masih berasa agak maksa sih dengan konfigurasi yang kamera utama 48 megapiksel dengan aperture f1.79, terus kamera bokeh 2 megapiksel dan kamera AI. Tuh, berasa maksa kan? Yang namanya AI, Artificial Intelligence, nggak perlu lensa fisik deh kayaknya. Dan di kelas harga segini unik juga sih, Infinix Hot 10s ini tuh udah punya teknologi Eye Autofocus. Jadi kalau foto-foto potret harusnya udah nggak bakal salah fokus lagi sih. Mantep ya. Tapi kamera satu-satunya yang 48 megapiksel, yang kalau foto-foto secara auto hasil file aslinya cuma 12 megapiksel, hasilnya cakep sob. Bening dan jernih dengan detail foto yang udah bisa banget diandalin buat menyimpan kenangan. Ya emang nggak istimewa, nggak wah banget, tapi ini udah cukup bagus untuk kelas harga setara. Ya kalau menurut saya ya. Saat mode Super Night diaktifin juga hasilnya bikin foto-foto malam lebih baik. Nggak kayak film horor jadul. Pencahayaannya tuh berasa jadi agak ngepop dengan detail yang lebih bagus dan noise yang lebih dikit. Sementara kalau untuk perekaman video, Infinix Hot 10s ini tuh udah bisa ngerekam hingga 2K. Terus dia juga udah bisa yang namanya ngerekam video bokeh sob. Ya walaupun cuma di 720p aja. Gini nih sob, kalau buat ngerekam video kamera belakangnya ini di Full HD aja, dan kalau kita pakai buat jalan kondisinya kayak gini. Masih belum stabil, belum ada stabilisasi. Sementara kalau untuk kamera depannya ya, kalau kamera belakangnya kayak gini, biasanya kamera depannya sama aja sih. Nih gini nih, hasil rekam video menggunakan kamera depannya. Ini di Full HD juga, dan kamu bisa lihat kualitasnya, suaranya juga kayak gimana, kamu bisa nilai sendiri aja sob. Terus kalau misalkan buat rekam video pakai efek bokeh, apa ini juga bisa loh. Nih contohnya kamera depannya, ngerekam videonya bisa kamera bokeh. Ya walaupun nggak sempurna-sempurna banget ya. Dan juga ini kualitasnya itu di 720p aja. Udah lumayan mantap sih. Terus kalau kita lihat fiturnya, ini udah lumayan lengkap sih. HP ini tuh udah punya aplikasi galeri bawaan sendiri, jadi nggak perlu pakai Google Foto. Terus juga ada FM radio yang sayangnya sih masih harus pakai earphone ya sebagai antena. Kita juga disediain yang namanya Theme Store. Kalau Infinix namanya Xtheme untuk ganti-ganti tema atau sekedar ganti wallpaper HP yang pilihannya rata-rata gratis sob. Banyak pilihannya. Ada juga Smart Panel untuk mempermudah pindah-pindah aplikasi yang sering kita pakai. Kita cukup swipe dan tahan aja dari pinggiran layar untuk buka panelnya kayak gini. Ada juga Xclone yang fungsinya tuh menggandakan aplikasi-aplikasi sosial media dan juga aplikasi chatting. Ada juga nih Social Turbo untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi WhatsApp. Mulai dari ngerubah suara sampai mode cantik saat video call pakai WhatsApp. Ya pokoknya banyak lagi sih fitur-fitur yang lainnya yang nggak saya ceritain di video ini. Overall untuk harga 2 juta lebih dikit untuk yang ini ya, yang RAM 6GB, ini tuh storage-nya lumayan banget lega karena udah 128GB. Terus kalau bagian yang RAM 4GB yang cuma 64GB storage harganya 1,8 juta, itu juga menarik banget karena performanya kenceng sob buat main game. Ya intinya sih nggak salah kalau kamu beli HP ini kalau buat ngejar performa gamingnya. Performanya kenceng, layarnya ini juga gede, dan baterainya juga awet. Baterainya lama habisnya. Tapi balik lagi sob, sesuai kebutuhan aja. Kalau butuhnya kamu bukan buat gaming ya, kalau butuhnya lebih kamera bagus, terus nge-charge lebih cepat, ya banyak pilihan yang lainnya. Tapi kalau kamu maksa pengen beli HP ini, ya cek aja dari sisi video, di sudah linknya buat cek harga terbaru, buat beli yang baru juga bisa. Dan Bang Teto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Legendary Mobile Legends.